Tema hari ini adalah CCD. Apa itu CCD? Nanti saya akan bahas, tapi di video ini dikhususkan buat kamu para team leader yang akan merekrut tim atau kamu para pemilik kantor yang sedang melakukan rekrutmen besar-besaran. CCD ini adalah suatu hal yang coba kamu perhatikan ketika setiap kali ada perekrutan atau ada orang yang datang ke kantor kamu. Usulan saya, kamu perhatikan 3 ini, dan sesudah 3 ini diperhatikan, baru kamu menentukan orang itu layak atau tidak bergabung dalam kantor kamu. Ya, kita mulai yang C pertama. C yang pertama adalah karakter. Ya, kita udah tahu lah ya, bahwa untuk orang bergabung ke sebuah kantor tentu ada karakter yang akan dibawa masuk ke dalam kantor tersebut. Nah, sedangkan kantor atau tim adalah rumah kamu. Sehingga kamu berhak untuk menentukan orang yang seperti apa yang diundang masuk, yang bisa bergerak atau melakukan aktivitas di rumah kamu, bukan? Nah, karakter itu menjadi sesuatu yang penting yang kamu harus perhatikan. Nah, yang kedua, C kedua adalah kompetensi. Kompetensi, kita pengen tentu di ujung akhir kita merekrut ada terjadi sebuah penjualan. Oleh karena itu, untuk sebuah penjualan bukan berdasarkan keberuntungan doang, Kak. Tentu diharapkan berdasarkan kompetensi orang-orang tersebut. Namun ketika yang datang ke kamu belum tentu kompetisinya bagus. Kalau sudah bagus belum tentu datang ke kamu, kan? Ya. Nah, apakah kalau yang kompetensinya jelek terus kamu tolak? Tidak. Usulan saya, kompetensi adalah sesuatu yang bisa diajar, sesuatu yang bisa dikembangkan. Yang kamu harus lihat apakah dia mau mengembangkan kompetensinya. Kalau dia tidak mau mengembangkan kompetensinya, ya mungkin ngapain diajak masuk. Tapi kalau kamu melihat eagerness-nya, niatnya untuk mau belajar, rasanya menarik untuk dicoba menjadi bagian tim atau bagian anggota dalam keluarga kamu atau kantor kamu itu. Yang ketiga, driven. Driven tuh sesuatu yang mendorong dia, kenapa dia pengen menjadi seorang agen properti. Kenapa dia pengen mencoba datang ke kantor kamu, ke tim kamu untuk menjadi seorang agen properti. Nah, driven ini kamu harus coba pelajarin, kamu harus cari tahu. Mungkin tidak bisa sebentar di wawancara pertama, tapi driven itu akan kelihatan kok. Ketika dia mulai bertemu dengan kamu, sering-sering ketemu kamu, akan kelihatan driven dia seperti apa. Jadi, ketika rekrutmen, perhatikan 3 hal tadi. C, C, D. Karakter, kompetensi, dan driven. Nah, saya mau coba gabungkan 3 hal ini menjadi 3 tipe orang. Dan kamu nanti pertimbangkan ketika 3 tipe orang itu sudah terbentuk, apakah diizinkan join dalam keluarga kamu atau tidak. Tipe pertama, kamu akan menemukan orang yang punya karakter yang baik, tapi punya kompetensi yang kurang oke. Dia mungkin orangnya jujur, orangnya nggak neko-neko, orangnya mau belajar, tapi kompetensinya nggak ada. Nah, menurut saya, kalau orang karakternya oke, kompetensinya nggak ada, it's okay. Asal dia mau belajar. Karena kompetensi sesuatu yang bisa diajarkan. Karakter bawaan lahir, bawaan dalam lingkungannya. Agak susah membentuk atau mengubah seseorang. Yang bisa mengubah seseorang cuma Tuhan. Oleh karena itu, kalau karakternya oke, kompetensi tinggal diajarkan. Ya, kita lanjut ya dengan model orang yang kedua. Ya, yang kedua adalah kompetensi tanpa driven. Dia punya kompetensi, tapi dia tidak punya dorongan. Sayang. Orang-orang ini orang-orang hebat, tapi nggak punya niat. Sudah entahlah, apakah dia sudah mensyukuri hidupnya? Ya baguslah. Atau dia sebenarnya malas. Dia tidak mau mengembangkan kemampuan yang sudah dia milikin. Sayang sekali, bukan? Tapi kamu akan menemukan orang seperti itu datang ke tim atau ke kantor kamu kok. Orang-orang yang punya kompetensi yang kamu melihat, wah ini keren banget, latar belakang pendidikannya bagus, dia punya keberanian bertemu dengan orang, ngobrol yang bagus, cara ngomongnya oke, tapi niatnya kok, drivernya kok kayaknya kurang ya. Zona nyamannya gede banget. Nah, kayak begitu, good di kompetensi, jelek di driven. Apakah ini ditolak? Dikembalikan ke kamu. Kalau kamu bisa menarik atau mengubah driven dia, niat dia, wah itu keren. Yang ketiga, ini yang paling bahaya. Usulan saya kalau nomor 1, nomor 2 masih boleh diterima di kantor. Tapi kalau nomor 3, pikirkan baik-baik.
Orang ketiga adalah orang yang punya driven tapi tidak punya karakter. Dia punya niat cari uang sebanyak-banyaknya tapi karakternya kurang baik. Orang seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya buat dia. Dia nggak peduli merugikan orang, dia tidak boleh menyenggol atau segala macam, yang penting dia bisa dapat hasil. Saya nggak tahu kultur perusahaan kamu seperti apa, kultur tim kamu seperti apa. Kalau kultur tim kamu dan perusahaan kamu yang penting ada hasil, terserah prosesnya mau gimana, mau ada perang-perangan, mau berdarah-darah, ya mungkin orang ini cocok. Tapi kalau kamu menjaga kultur perusahaannya menjadi kultur yang nyaman, yang aman, yang satu dengan lainnya saling respect, rasanya ini boleh dipikirkan untuk tidak diajak bergabung. Konsekuensinya tentu orang yang punya niat ini pasti punya semangat yang lebih. Nah, kamu akan kehilangan orang-orang punya potensi seperti ini. Nah, 3 hal ini kamu pertimbangkan ketika mengajak seseorang bergabung atau ketika orang itu datang ke kantor kamu. Yang pertama, saya mau ulang sedikit. Karakter tanpa kompetensi masih menarik, bisa diapa-apain. Karena dia punya kemauan untuk belajar. Kompetensi tanpa driver, bisa nggak kamu dorong drivernya seperti apa? Kalau kamu bisa dorong drivernya seperti apa, mudah-mudahan dia punya excited dan kompetensi yang dimilikinya bisa dikembangkan dengan luar biasa. Yang ketiga, yang menurut saya agak bahaya adalah ketika driven tanpa karakter. So, pilihan ada kamu, tapi usulan saya pertimbangkan 3 hal ini, C, C, D. Karakter, kompetensi, dan driver ketika memutuskan mengambil seseorang bergabung di tempat kamu. Sampai berjumpa di video yang berikutnya.